Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Ustaz. Izin live ya, Ustaz. Oke. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Bijayanti ya untuk sesi ini. Ya, alhamdulillah. Sore hari ini kita bisa lanjutkan untuk ujian komprehensif ya. Sesi sekarang ini jadwalnya untuk Bu Nur ya. Nanti dilanjutkan yang terakhir. Sebelumnya mari kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Nur, perlu Bu Nur ketahui bahwa tahapan ujian komprehensif ya itu setidak-tidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama, Bapak nanti akan secara langsung wawancara menanyakan beberapa hal ya terkait dengan kompetensi ya seorang guru. Kemudian yang kedua, nanti Bu Nur diharapkan untuk menampilkan rencana pembelajaran dan implementasinya ya. Dari awal sampai akhir, mulai dari pembukaan, penyampaian inti materi, kemudian juga penutup yang di dalamnya tentunya Bu Nur menggunakan media dan juga metode dan strategi ya. Oke. Baik, untuk yang ketiga nanti diharap Bu Nur membaca Al-Quran dan juga menuliskan ayat, begitu ya. Oke, untuk yang pertama langsung saja. Bapak ingin menanyakan terkait dengan ini. Sebenarnya ciri dan karakteristik dari pembelajaran problem based learning itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk problem based learning itu adalah salah satu model pembelajaran yang menekankan pada bagaimana siswa itu dihadapkan pada langkah pertama adalah memberikan permasalahan yang ada di sekitar mereka. Baru kemudian dari situ mereka mengamati, kemudian bahkan kalau di dalam pembelajaran bahasa untuk PBL itu mereka mengamati bisa dari kalimat ataupun kata, mereka keluarkan ciri-cirinya terkait dengan tata bahasa yang mereka pelajari. Baru kemudian dari situ untuk pembelajaran based learning setelah siswa melakukan pengamatan terhadap permasalahan, mereka memberikan solusinya seperti itu. Oke, baik. Problem based learning ini juga menjadi landasan ya di dalam merancang RPP ya, dalam merancang RPP. Nah, bagaimana keterkaitannya problem based learning ini dengan rancangan RPP? RPP harus seperti apa yang dibangun atau yang dikembangkan itu? Iya. Untuk RPP yang berbasis PBL itu yang pertama terkait pada langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan intinya, Ustaz. Jadi siswa harus diberikan rangsangan untuk mereka melakukan critical thinking, yaitu berpikir mengamati, kemudian dari situ mereka mencari solusinya untuk pemecahan masalah berikutnya. Oke. Dalam pembelajaran yang berbasis problem based learning, berapa porsi kira-kira peran guru dan siswa perbandingannya? Iya. Karena model PBL ini adalah salah satu model dari pembelajaran abad 21, yang mana pembelajaran abad 21 ini peralihan dari yang semula teacher oriented menjadi student oriented. Jadi hampir guru di sini hanya sebagai fasilitator saja, yang aktif itu adalah siswa, seperti itu. Jadi pembelajaran berbasis siswa yang aktif melakukan pembelajaran dalam PBL. Ya, baik. Ya.
Oke, mungkin cukup untuk beberapa pertanyaan ya. Untuk selanjutnya Bapak minta Mbak Nur coba menampilkan ya, mulai rancangan RPP sampai ke implementasi pembelajarannya, lalu media dan strateginya seperti apa ya, bisa dijelaskan secara gamblang ya, silakan. Ya, mohon izin Ustadz untuk share Yes, screen. silakan. Ya. Menurut saya apa sudah terlihat untuk Ya, RPP sudah, saya? sudah, silakan. Yang pertama, RPP ini saya terapkan di MAN 1 Kulon Progo dan saya mengambil materi tentang Al-Af'alul Khamsah. Dan untuk durasi waktunya adalah 2 kali 45 menit sebagaimana yang ada di madrasah kami, Ustadz. Jadi untuk tingkat MA itu 45 menit. Kemudian terkait dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, untuk kompetensi dasar ada saya mengambil pada materi 3.7 yaitu menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hadharah Al-Islamiyah, terutama terkait pada fungsi dari susunan gramatikal al-asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Di sini saya mengambil pada materi al-af'alul khamsah. Baru kemudian pada kompetensi dasar 4.8 terkait dengan kemampuan atau kompetensi keterampilan siswa, saya mengambil pada menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab. Kemudian terkait dengan indikator pencapaian, di sini ada 6 indikator pencapaian kompetensi, yaitu 1 pada KD sikap spiritual, kemudian 1 IPK pada KD sikap sosial, dan 3 KD pada pengetahuan, dan 1 indikator untuk KD keterampilan. Kemudian pada tujuan pembelajaran ada jumlah 6 tujuan sesuai dengan jumlah indikator pada pencapaian kompetensi. Kemudian terkait materi pembelajaran, di sini kami rinci menjadi ada materi faktual yang terkait dengan materi al-af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari dan dhamir. Kemudian pada materi konseptual, kami sajikan terkait dengan konsep-konsep dari al-af'alul khamsah. Baru kemudian pada materi prosedural, kami sajikan kepada siswa terkait dengan i'rab dari al-af'alul khamsah. Kemudian terkait metode, terkait pendekatan, model, dan metode. Yang pertama adalah pendekatan, kami menggunakan scientific learning 4C, yaitu bagaimana siswa melakukan kegiatan mengamati, kemudian menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Dan di sini juga ada siswa melakukan literasi terhadap teks berbahasa Arab dan TPACK. Di sini TPACK kami menggunakan slide PowerPoint dan juga nanti di akhir pembelajaran kami berikan siswa kuis melalui game pembelajaran online seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran yang kami gunakan adalah problem based learning, yaitu siswa dihadapkan dengan teks. Kemudian dari teks itu siswa menganalisis dari perbedaan antara teks A pada tabel A, B, C hingga 5 tabel. Dari situ mereka menemukan, merinci ciri-cirinya, perbedaan dari sisi ciri-cirinya, tambahan hurufnya, perbedaan harokatnya, seperti itu. Baru kemudian nanti mereka mempresentasikan terkait apa itu al-af'alul khamsah. Kemudian terkait dengan metode, kami gunakan metode ceramah sebagai cara untuk meluruskan atau arahkan dari konsep yang dibuat oleh siswa yang sekiranya belum tepat seperti itu. Kemudian cooperative learning, karena pembelajaran ini kami gunakan dengan model kelompok, dan kami juga menggunakan metode gramatika terjemah, yaitu atau di dalam bahasa Arab kami mengatakannya adalah thoriqah al-qawaid wa tarjamah, karena terkait dengan pembelajaran qawaid. Dan dalam metode gramatika atau thoriqah qawaid wa tarjamah ini, saya lebih memilih pada strategi
muqaranatul kalimah, yaitu membandingkan antara kalimat kata satu, kata dua, hingga ada beberapa kata sebagai perbandingan, sehingga siswa bisa membandingkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kemudian terkait media, kami gunakan media PowerPoint slide untuk menjelaskan. Baru kemudian kami gunakan game quizzes di sini, yaitu secara online. Adapun linknya ini nanti kami share kepada siswa. Kemudian kemarin sudah kami coba di ketika peer teaching, itu teman-teman dari peer teaching sudah mempraktekkan ini, dan ini nanti linknya yang akan kami share kepada siswa untuk melakukan evaluasi terhadap materi yang sudah kami ajarkan terkait dengan al-af'alul khamsah. Kemudian untuk alat yang kami butuhkan nanti ada proyektor, laptop, dan Android untuk bermain game ini. Dan alhamdulillah di madrasah kami untuk siswa semuanya sudah membawa Android ketika pembelajaran, karena salah satu hal yang diwajibkan untuk siswa adalah karena kami melakukan pembelajarannya atau share materi pembelajarannya setiap harinya di madrasah.diy.net, yaitu e-learningnya untuk Kanwil Kemenak DIY. Kemudian untuk berikutnya kami juga menggunakan papan tulis. Untuk sumber pembelajarannya kami menggunakan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan juga untuk kamus bahasa Arabnya kami menggunakan kamus online, Ustadz, karena mengingat di madrasah kami jumlah kamus bahasa Arab ini sangat minim sekali dan tidak bisa mengcover dari kebutuhan jumlah siswa di madrasah kami, sehingga kami memperkenalkan www.almaani.com ini untuk mencari kosakata yang sulit seperti itu. Kemudian terkait dengan kegiatan pembelajaran, ini untuk kegiatan pendahuluannya kami lakukan selama 10 menit. Di sini sudah kami rinci secara detail, insya Allah. Kemudian terkait dengan kegiatan inti, kami seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasannya yang pertama adalah peserta didik mengamati kelompok kalimat yang disajikan dalam slide PowerPoint. Setelah ini nanti kami sampaikan terkait media PowerPoint-nya. Kemudian berikutnya peserta didik diminta untuk menanggapi dan bertanya terkait pemahamannya terhadap perbedaan dan ciri-ciri kalimat yang disajikan dalam slide PowerPoint. Kemudian peserta didik secara berkelompok menggali informasi tentang perbedaan dari ciri-ciri kaidah. Nah, ini siswa mulai berkelompok dan melakukan collaboration. Kemudian baru mereka merumuskan terkait al-af'alul khamsah. Konsep al-af'alul khamsah itu seperti apa gitu. Berdasarkan hasil pengamatan mereka terhadap beberapa kata yang telah kami sajikan sebelumnya. Baru kemudian peserta didik menyusun kesimpulan terkait apa itu al-af'alul khamsah, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, disinilah kami sebagai guru menjadi fasilitator pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti yang terakhir adalah peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain di depan kelas. Dan setelah mereka mempresentasikan, peserta didik memberikan tanggapan, sanggahan, dan paparan dari hasil diskusi tentang perbedaan dan ciri kaidah al-af'alul khamsah dengan sopan santun. Dan yang terakhir terkait dengan kegiatan penutup, yang pertama ada guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran. Nah, di sini guru merangkum dari pendapat dari beberapa kelompok tadi tentang al-af'alul khamsah. Jika memang dirasa konsep yang mereka buat itu belum tepat, nah di sini guru meluruskan beberapa konsep tersebut. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan materi dan guru memberikan penilaian melalui kuisis yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Baru kemudian memberikan tugas yang sudah kami siapkan. Kemudian guru memberikan penghargaan terhadap siswa yang melakukan kerjasama dengan baik. Berikutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir baru menutup pembelajaran. Seperti itu, Ustaz. Dan di sini untuk terkait dengan penilaian, kami melakukan penilaian sikap, spiritual, sikap sosial, dan ini instrumennya sudah kami siapkan. Kemudian
terkait dengan pengetahuan, kami memberikan soal, yaitu dengan menganalisis dari ayat-ayat Al-Quran untuk mereka menguraikan mana sih konsep al-af'alul khamsah di dalam Al-Quran ini. Dan ini bisa dilihat pada, nah ini contohnya Ustaz, untuk instrumennya terkait dengan soal atau penilaian pengetahuannya. Baik. Untuk penyampaian soal LKPD itu Ibu lakukan waktunya kapan? Untuk LKPD dilakukan ini Ustaz, pada akhir pembelajaran, pemberian tugas. Pemberian tugas. Iya, pada pemberian tugas. Kalau pada proses pembelajaran pakai ini enggak? Pakai semacam instrumen atau langsung? Pakai instrumen. Ini pakai untuk instrumennya. Yang ini instrumennya. Untuk penugasan ini kami melakukan penilaian keterampilannya berupa penilaian produk. Jadi siswa kami berikan soal berupa ada gambar, baru kemudian, dan gambarnya ini berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan al-hadharah al-islamiyah. Hanya saja mereka membuat kalimatnya sesuai dengan materi yang hari ini dipelajari, yaitu tentang al-af'alul khamsah, seperti itu. Oke, baik. Ya, untuk selanjutnya Bapak minta Bu Nur untuk menampilkan media, ya, medianya, PPT-nya. Kemudian dikasih beberapa keterangan, silakan. Iya, mohon izin Ustaz. Ya. Saya apa sudah bisa dilihat? Ya, sudah kelihatan. Yang pertama ini adalah untuk media PowerPoint. Karena media yang kami gunakan ada dua. Yang pertama adalah media PowerPoint dan yang kedua adalah media kuisis, yaitu game pembelajaran secara online. Dan menganalisa, jadi bahan untuk pengamatan siswa, ada 5 tabel dari beberapa kata, kemudian nanti siswa mencari ciri-cirinya di sini. Baru kemudian ini adalah bahan yang kami gunakan untuk melakukan refleksi, jadi memberikan menjelaskan konsep tentang al-af'alul khamsah. Baru kemudian di sini terkait dengan pengertiannya dari beberapa pendapat siswa kami rangkumkan dan kami jelaskan bahwasannya al-af'alul khamsah itu adalah kullu fi'lin mudhari' yattasilu bi alfil itsnain aw wawil jama'ah aw ya'il mukhatabah. Baru kemudian ini kami jelaskan secara rinci al-alful itsnain. Yang pertama adalah af'alul khamsah itu cirinya adalah dia bersambung dengan al-alful itsnain, bahwasannya alif musanna, seperti pada kalimat yaktubani, taktubani, taktubani. Yaktubani digunakan untuk dhamir huma dan taktubani digunakan untuk dhamir huma muannats dan taktubani digunakan untuk dhamir antuma laki-laki dan antuma perempuan. Baru kemudian al-af'alul khamsah ini juga ditandai apabila fi'il mudhari' bergandeng dengan wawul jamaah, sebagaimana contoh pada kata yaktubuna, taktubuna. Yaktubuna digunakan untuk dhamir hum dan taktubuna digunakan untuk dhamir antum. Dan yang terakhir untuk ya'ul mukhatabah seperti pada kata taktubina. Taktubina digunakan untuk dhamir anti. Dan terkait dengan i'rabul af'alil khamsah ini kami juga berikan kepada siswa bahwasannya alamat dari atau i'rab af'alul khamsah itu ada rofa. Rofa ini ditandai dengan thubutun nun dan pada contoh hum yaqra'unal Qur'an fil masjid. Kemudian untuk rinciannya yaqra'una fi'il mudhari' marfu', alamatnya adalah thubutun nun. Baru kemudian masuk pada tanda nasab ditandai dengan apabila kata kerja itu diawali dengan an, lan, dan li. Dan adapun tanda nasabnya adalah hadfun nun, dan ini terkait contoh-contoh kami ambilkan dari ayat Al-Qur'an, afatatma'una an yu'minu lakum. Yang semula yu'minuna tapi karena kemasukan amil nasab maka menjadi hadfun nun, dihilangkan huruf nunnya. Seperti itu. Oke, baik.
Mungkin untuk closing penutupnya, seperti apa yang Ibu tampilkan, Ibu lakukan? Untuk closing, yang pertama kami sajikan kuis dulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terkait dengan nah, ini terkait closing yang sebelum penutup kami berikan kuis kepada siswa untuk mengetahui apakah mereka benar-benar sudah paham atau belum terkait dengan af'alul khamsah secara online. Oke. Baik, mungkin tidak perlu ditampilkan secara ini keseluruhan, yang jelas itu yang Ibu lakukan ya. Iya. Baik, untuk penayangan rencana dan implementasi saya kira cukup ya. Kemudian untuk selanjutnya pada tahap berikutnya kami ingin melihat kompetensi qiraatul Qur'annya ya. Baik. Oke, ini silakan ditutup dulu yang besar screen-nya. Sudah ada Quran, Ibu? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Silakan dibuka ya. Tolong buka surat yang ke-25 ya. Surat Al-Furqan. Iya, Al-Furqan. Sudah dibuka belum? Surat Al-Furqan ayatnya mulai dari ayat 21 sampai 25. Coba dibaca. Ayat 21 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا صدق Allahul Azim. Oke, baik. Terima kasih ya. Kemudian untuk selanjutnya coba Ibu terangkan dan jelaskan hukum tajwid dari ayat ayat yang ke-22 ya. Ayat yang ke-22 itu ada apa saja yang Ibu temukan? Yauma yarawnal malaikata. Al-malaikah di sini ada mad wajib muttasil panjangnya 5 harokat. Kemudian adalah itu mad tabi'i, kemudian ada busyra, ra itu mad tabi'i. Kemudian yauma idzil lil ada tanwin ketemu lam, ini masuk pada bacaan idgham bila gunnah. Kemudian mujrimin, di sini ada qalqalah sughra. Kemudian mujrimin, min di sini adalah mad tabi'i. Kemudian wa yaquluna, yaqulun di sini ada 2 mad tabi'i. Kemudian hijran di sini ada qalqalah sughra yaitu huruf jim sukun. Kemudian ram mahjura ada tanwin bertemu dengan mim yaitu idgham bi gunnah. Kemudian ra
mahjuro, ro di sini adalah ada mat badal, mat aiwat, Mad, aiwat, mad apa? mat aiwat, Ustaz. Mad, i, Aiwat. mad iwad. Betul? Iya. Iya, Ustaz. Kan ada Ya. tanwin yang dibaca. Oke, yang yauma, yarawna, yauma idzin itu hukumnya apa? Itu masuk mat layin, Ustaz. Mad layin, Iya. ya. Ada berapa macam mad layin? Berapa macam apa ya, Ustaz? Mad layin ada berapa gitu? Mat layin ada yang apa namanya? Ada yang dengan wawu dan ada yang dengan ya. Oke, baik. Iya. Baik, mungkin untuk selanjutnya Bapak ingin melihat penulisannya ya. Iya. Alat tulisnya tolong disiapkan dan Al-Qur'annya silakan ditutup. Sudah? Sudah, Ustaz. Iya, baik. Tolong dituliskan ya. Iya, Ustaz. Wa qadimna ila ma amilu Wa qadimna ila ma amilu ila ma amilu min amalin faja'alnahu amalin faja'alnahu haba'am mansura. Haba'am mansura. Mansura. Bisa ya. Sudah? Kalau sudah, tolong ditampilkan ya. Tunjukkan. Sudah? Ya, coba pengen lihat. Bentar. Suka ini toh, Bu Nur? Hobi menulis khot gitu? Ya, sedikit besar. Ya. Oke. Iya. Oke, ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Oke, baik. Ya. Baik, ya. Oke, Bu Nur. Ya, Untuk ujian cukup ya. Ya, terima kasih Ustadz atas waktunya. Selamat, ya, mudah-mudahan sukses ya. Amin amin ya Rob. Baik, silakan ditutup. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.